Indonesia. Apa yang dipelajari? Sejarah Indonesia. Materi apa nih? Bab 1. Tentang apa itu? Tentang latar belakangnya bangsa Barat datang ke Indonesia. Yang mana itu? Sini ku jelaskannya. Yang pertama, runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Octavianus Augustus, di mana wilayah kekuasaannya meliputi hampir semua wilayah Eropa dan Afrika Barat serta Afrika Utara. Namun, setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 Masehi, berakibat pada kemunduran jalinan dagang antara Asia dengan Eropa. Zaman kemunduran ini disebut dengan zaman ke-8 atau Dark of Ages dan membuat tatanan hidup bangsa-bangsa di Eropa menjadi kacau balau. Yang kedua, Perang Salib atau Perang Suci. Perang Salib merupakan perang yang mengakibatkan masyarakat dari Eropa melawan orang Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan perang ini disebut oleh Perang Suci oleh orang Islam. Perang ini berlangsung selama 200 tahun lamanya dan dibagi menjadi 7 periode. Perang ini disebabkan oleh perebutan kota Yerusalem. Kota Yerusalem yang selama ini dipimpin oleh Raja Kristen yang memimpin perang Kitim selama 100 tahun, akhirnya direbut kembali oleh pahlawan Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Raja Richard the Lionheart melihat dan hal itu. Dia menghimbau kepada raja-raja di bangsa Eropa untuk merebut kembali kota Yerusalem. Namun hal itu gagal. Yang ketiga, jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam. Pada tahun 1453, ketika Khalifah Utsmania yang berpusat di Turki menguasai Konstantinopel yang sebelumnya termasuk wilayah kerajaan Romawi Bizantium. Jatuhnya Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan. Yang keempat, penjelajahan samudra. Bangsa Eropa atau bangsa Barat sangat dikenal akan kecerdikannya atau kemahirannya dalam berlayar atau menjelajahi samudra. Hal itu karena mereka ingin mencari rempah-rempah atau mencari mutiara dari timur. 5. Perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan pada saat itu juga mendorong bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan yang pada akhirnya berhasil menemukan bumi Nusantara. Pengetahuan kompas, navigasi, dan mesiu juga menjadi hal yang sangat penting. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya benua Amerika oleh Columbus pada tahun 1492. Betul, mereka itu datang bukan hanya sekedar datang, tetapi karena adanya sebab dan akibat. Apa itu sebab akibatnya? Begini, tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia didasari oleh prinsip 3G, yaitu gold mencari kekayaan, glory mencari kekuasaan, kejayaan dan kemenangan, serta gospel menyebarkan agama. Tetapi secara umum, kedatangan mereka ke Indonesia didasari oleh alasan lain, yaitu mencari kekayaan dengan berdagang, meyakini keberadaan Prester John, mencari kemuliaan bangsa, menyalurkan jiwa penjajahan, dan menyebarkan agama. Sejak abad ke-13, rempah-rempah merupakan bahan dagang yang sangat menguntungkan. Hal ini mendorong orang-orang Eropa berusaha mencari kekayaan ini meskipun menjelajahi samudra. Keinginan ini diperkuat dengan adanya jiwa penjelajah, dan bangsa Eropa sendiri disebut dengan bangsa penjelajah, terutama dalam menemukan daerah-daerah baru. Mereka berlomba-lomba meninggalkan Eropa. Mereka yakin jika mereka berlayar ke satu arah, mereka akan kembali ke tempat semula. Selain itu, orang-orang Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, yakin bahwa di luar Eropa ada Prester John, yaitu kerajaan dan penduduknya yang beragama Kristen. Oleh karena itu, mereka berani berlayar jauh, karena mereka yakin jika mereka akan bertemu dengan orang yang seagama. Pada waktu itu, masyarakat Indonesia menderita sekali, sengsara sekali juga. Bahkan ada yang melawan sebagai bentuk perlawanannya, ada yang
Pada bulan April 1595, Belanda memulai perjalanannya ke dunia timur. Lebih tepatnya mereka menuju ke Nusantara, atau lebih rincinya lagi mereka akan tiba di kota Banten. Yang dimana pada saat itu perjalanan para pedagang Belanda ini dipimpin oleh seorang yang bernama Carlis de Houtman. Dengan membawa 4 buah kapal, mereka melakukan perjalanannya. Dalam perjalanannya menuju Nusantara, para pedagang Belanda ini melalui rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan pada akhirnya tibalah mereka di kota Banten. Pada saat itu pemerintahan kota Banten dipimpin oleh seorang yang bernama Maulana Muhammad, dan kedatangan mereka disambut baik oleh penduduk di Banten. Dan pada awalnya para pedagang Belanda ini diizinkan untuk melakukan perdagangan di sana. Awal kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Pada tahun 1487, Bartolomeu Dias mengitari Tanjung Harapan dan sampai di Samudra Hindia. Selanjutnya pada tahun 1498, Vasco da Gama sampai di India. Namun, orang-orang Portugis mengetahui bahwa barang-barang yang hendak mereka jual tidak dapat bersaing di pasar India yang canggih dengan barang-barang yang datang melalui jalur perdagangan Asia. Oleh karena itu, mereka sadar harus melakukan peperangan untuk mengukuhkan diri. Awal kedatangan Inggris. Henry Middleton mulai menjelajah pada tahun 1604 dari Inggris, menyusuri pendirian Cabo da Roca atau Portugal dan Pulau Kanasif. Henry melanjutkannya ke perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia dan sampai di Sumatera, lalu menuju Banten. Ia kemudian berlayar ke Ambon pada tahun 1605 dan Ternate serta Tidore dan mendapat rempah-rempah. Sedangkan James Cook sampai ke Batavia pada tahun 1770 setelah dari Australia. Awal kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Christopher Columbus berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik ke India. Ternyata yang dikiranya India merupakan benua Amerika, sehingga Magellan melanjutkan perjalanan dan tiba di Filipina pada 1521. Sebastian Elcano kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di Tidore. Karena kedatangan ini dianggap melanggar perjanjian Tordesillas, dibuatlah perjanjian Saragossa. Sekian dari vlog kita. Terima kasih telah menonton. Don't forget to Like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.